Ya, teman-teman, kita lanjutkan video yang kemarin ya, part 1 dan ini part 2 ya. Dan mesin pertama sudah menyala, teman-teman ya. Dan kita akan tes ya mesin pertama ya. Puji Tuhan ya, sudah menyala dengan baik ya, teman-teman ya. Nah, ini karena kerusakan pada kapasitor aja ya, teman-teman ya. Nah, ini mesin yang kedua, teman-teman. Mesin pertama kan karena kapasitornya rusak, short ya, jadi nilainya turun, ada beberapa dekat elko terutama, teman. Dan ini adalah mesin kedua ya, tetap ya teman-teman, pengecekannya sama seperti mesin yang pertama, teman-teman, yaitu transistor kita cek dulu ya. Dan ini fuse ya. Nah, ini transistornya dalam keadaan tidak bergerak ya, alias entah normal atau entah rusak ya, teman-teman ya. Nah, ini ada jalur, teman-teman. Jalurnya ini sama ya seperti tadi ya, jalurnya yaitu berjamur dan mulai berkarat ya. Bukan berkarat sih sebenarnya, jamuran ya, teman ya. Biasanya jamuran itu bikin jalur putus, teman. Itu karena lembab ya, karena suhu di sekitar tempat saya kelembapan cukup tinggi, teman-teman, dibanding kota-kota besar ya. Biasanya kelembapan di sini lumayan, teman-teman. Dan suhu terlalu lembab ya menyebabkan beberapa komponen ini bisa menyebabkan karat ya, teman-teman ya. Karat yang berlebih, teman-temanku. Contohnya tas saya, teman-teman. Tas saya yang kulit ya khususnya itu agak-agak rawan lembab, teman-teman. Itu gampang rusak. Biasanya kalau tas kulit ya, biasanya kalau taruh terlalu lama dia kadang berjamur, teman-teman. Saking tingginya suhu kelembapan sini, teman-teman, menyebabkan beberapa tas saya rusak, teman-teman. Saya beli mahal-mahal, bukannya bener ya, malah rusak, teman-teman. Jadi kulitnya terkelupas. Dan untuk elektronik juga tempat biasa saya jepit komponen ini ya, teman-teman ya, itu berkarat cukup cepat, teman-teman. Padahal nggak kena air, teman-teman, hanya lembab. Terus kalau pagi-pagi di rumah saya itu uap air ya, bukan uap air, embun-embun ya, air embunnya itu bisa sampai, kalian kalau tahu gayung ya, satu gayung, setengah gayung, seperempat gayung, kalau pagi-pagi kalian talangin pakai gayung itu bisa turun banyak, teman-teman. Embun, air embun di sini cukup banyak, teman-teman ya, kalau kalian tahu. Soalnya kalau di sini kalau malam agak dingin ya, agak dingin, teman-teman, cuacanya. Apalagi kalian yang di Pulau Jawa dekat gunung, nah air embun bisa lebih banyak lagi. Cuman mungkin saya kurang tahu ya kelembapannya tinggi atau tidak ya. Kalau di tempat saya cukup tinggi, teman-teman. Makanya banyak sering lampu LED atau lampu LHE kadang-kadang gampang rusak gitu, kira-kira seperti itu, teman-teman. Barangkali ada yang tambahan, masukan lagi, atau saya salah, silakan tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian yang pernah alami suhu kelembapan cukup tinggi dan komponen bisa rusak atau berkarat, silakan di kolom komentar, komentarin aja. Saya minta masukan dari kalian, teman-teman. Mungkin ada yang pernah ngalami seperti saya begitu, daerahnya tingkat kelembapannya cukup tinggi, teman-teman. Nah, satu lagi ya, jadi masuk di bulan-bulan 5 ya, antara bulan 5 atau bulan 6, teman-teman. Di daerah saya bisa 1 minggu itu atau sampai 2 minggu ya, yang pernah saya alami itu dingin sekali kalau malam ya. Kira-kira suhu sekitar 21 derajat, teman-teman. 21 dan tengah malam kira-kira 20 derajat gitu, teman-teman. Padahal saya bukan di kaki gunung ya, bukannya, kita di lembah, teman-teman. Jadi intinya kota saya di bawah lembah ya. Gunung sini ada satu gunung tinggi, teman-teman, tapi dari tempat saya lumayan jauh, teman-teman ya. Pokoknya kota saya dikelilingi perbukitan, pegunungan. Bukan berarti gunungnya seperti gunung di Jawa ya, dingin ya, enggak ya, teman-teman ya.
Ini panas-panas sekali, cuman kalau dingin sekali teman-teman. Tuh. Nah, untuk mesin kedua ini sudah saya cek semua ya teman-teman ya. Nah, kapasitor milarnya itu semuanya dalam keadaan bagus teman-teman, nggak ada satupun yang nilainya jelek ya teman-teman ya. Ini sambil saya cek teman-teman. Oke, bagi kalian yang baru menonton video saya, jangan lupa di like dan subscribe ya, dan tonton sampai habis video saya teman-teman. Dan barangkali di antara kalian yang bosan ya video saya terlalu lama, silakan di skip aja teman-teman ya. Dan ini mirar dekat elko ya, 102, dia nilai 100, dan yang baru ini terdeteksi 122 ya, ini 121. Nah, berarti yang bawaannya drop ya, udah nggak bagus. Nah, ini bagus ya teman-teman ya, dan saya ganti ya, ganti dengan 122 ya, tadi 102. nggak apa-apa teman-teman. Nah, kalau memang nggak ada lagi susah, pakai yang 122 ya, nggak apa-apa teman-teman, malah lebih bagus ya, lebih tahan teman-teman. Dan satu lagi ya teman-teman ya, nah elko ya. Nah, elko ini saya angkat ya, kalau kalian bisa lihat ya, tuh karatnya luar biasa. Ternyata kelembapan bisa menghancurkan sebuah besi ya teman-teman ya, kalau lama-lama ditinggalin tuh ya. Ini saya kerok-kerok dulu teman-teman dengan cutter ya tentunya ya, kerok sampai dia mengkilat. Nah, ini sudah mulai mengkilat teman-teman. Nah, di sini juga harus cek komponen lain ya selain elko teman-teman tuh. Dan benar saja ya teman-teman ya, kakinya terputus ya, tuh lumayan agak dalam teman-teman, kira-kira ya 5 mili ya atau 3 mili ya putus ya, gara-gara karat yang cukup membandel teman-teman ya, cukup mengerikan lah karatnya gitu teman-teman. Dan ini saya potong selongsongnya teman-teman, dan sangat penting ya selongsongnya itu untuk menghindari konsleting ya itu teman-teman. Dan untuk pemula, bagi kalian yang baru mulai servis ya, hati-hati kalau pemasangan elko. Ingat ya, yang garis-garis ini dengan kutub negatifnya. Kalau elko itu biasanya dia ada kutubnya ya teman-teman ya, jangan sampai salah teman-teman dalam pemasangan ya. Dan ini milar yang tadi ya, yang saya bilang rusak ya, 102, saya ganti 122 teman-teman. Bekas ya, tapi masih oke, masih bagus dan layak dipakai.
dan semua kaki-kakinya kita solder ulang semua teman-teman, karena sini saya melihat banyak sekali kaki-kaki yang sudah retak-retak teman-teman ya, karena pemakaian sudah terlalu lama ya ini lampunya. Oke teman, selanjutnya sudah selesai. Saya akan tes ulang lagi ya teman-teman, apakah bisa menyala atau tidak bisa menyala. Ya, kita tes bagaimana hasilnya. Ya, tidak bisa menyala ya. Dan setelah lama saya cek, ternyata transistornya mati teman-teman, alias error dan short ya. Nah, berarti kalau transistor short berarti RB/RE harus kita cek ulang teman-teman, siapa tahu rusak ya. Nah, dan untuk pengecekan resistor bisa langsung di PCB-nya atau lebih bagus dilepas ya, baru diukur teman-teman, jadi biar lebih akurasi. Nah, ini saya lepaskan resistornya teman-teman yang sebesar 18 ohm ya. Dan kita akan cek apakah masih bagus teman-teman. Kita akan ukur ya di setelan ohm. Ya, kita cek ya 20 ya, 20 ohm, berarti resistor masih keadaan bagus teman-teman. Dan selanjutnya saya akan melepaskan resistor emitor. Tadi kan resistor basis ya sebesar 18 ohm dan terukur 20 ohm, itu masih sangat bagus teman-teman. Nah, ini yang emitor ya 1,5 ohm teman-teman, apakah masih ada nilai? Ya, 1,6, berarti cukup bagus ya. Oke, kita pasang kembali teman-teman. Selanjutnya itu untuk pemasangan transistor ya, TR ya. Nih, ini jangan sampai salah nih. Kalian bisa lihat gambar di sebelah kiri layar ya. Saya sudah sertakan teman-teman bagi untuk pemula ya. Nah, apapun hadapnya kemana-kemana tetap kita harus ukur ulang teman-teman. Nah, yang bergerak itu basis, kalau yang tidak bergerak itu bukan basis ya, itu emitor. Yang bergerak itu kan basis. Nah, kita lihat resistor yang tadi dipasang yang ukuran 18 ohm, nah berarti itu basis. Kalau yang lebih kecil di kaki berikutnya adalah emitor. Nah, itu teman-teman, jangan sampai terbalik ya. Dan saya akan juga melepas transistor yang sebelahnya lagi teman-teman. Biasanya kalau transistor satu rusak, kalau nggak rusak error ya, berarti satunya juga rusak teman-teman. Nah, itu merupakan satu kesatuan teman-teman. Transistor itu sebelah rusak, nah sebelahnya lagi juga ganti, dua-duanya ganti. Dan jangan lupa ya, cek juga basis sama emitor ya, resistor emitor sama resistor basis teman-teman. Dan bisa kalian lihat ya kiri kanan, nah ini ya, nah emitornya bergerak sedikit dan basisnya bergerak banyak, berarti udah ini mengindikasikan bahwa transistor ini sudah mulai rusak dan error teman-teman. Makanya tidak menyala dari tadi teman-teman. Saya cari setengah mati. Saya pikir kasusnya sama dengan mesin pertama, ternyata tidak teman-teman. Jadi ini dinamakan serupa tapi tidak sama teman-teman, dengan lampu yang sama tapi kerusakannya yang berbeda teman-teman. Nah, ini transistornya saya ukur ya, yang basis 18 ohm ya, tadi seperti yang saya bilang ya, 120 ohm 118 ya, itu nggak masalah, yang penting kan ada nilainya gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita pasang kembali resistornya ya teman-teman ya. Dan selanjutnya juga saya akan pasang transistornya teman-teman ya, seperti ini ya. Pemasangannya jangan salah seperti yang tadi ya, yang saya kasih tahu mana basis mana emitor. Nah, skemanya sudah ada ya, saya kasih tadi, tinggal dibaca-baca aja. Ya, setelah selesai jangan lupa kita cek and recheck dulu teman-teman, barangkali ada yang salah, ada yang kurang. Nah, kita cek dulu, kita lihat-lihat dulu. Nah, ini setelah selesai nggak ada yang kekurangan ya, kita langsung saja kita tes teman-teman bagaimana hasilnya ya. Kita doa dulu. 1 2 3 ya, kita nyalakan. Ya, puji Tuhan, akhirnya
Mantap teman-teman, cuan. Akhirnya terselesaikan masalahnya teman-teman. Yang rusak itu transistor dan milar ya, 1 milar ya. Kalau mesin pertama hanya milar aja teman-teman gitu. Nah, kita pegang dulu transistornya, nggak panas ya, adem ayem teman-teman, berarti siap kita rakit kembali. Dan berhubung salah satu kacanya kayaknya saya lihat umurnya udah nggak panjang lagi ya temannya, dan kurang layak ya, dan cahayanya juga redup, maka saya putuskan untuk ganti kaca teman-teman ya, ganti kaca yang dengan tipe yang sama, tapi punya saya agak kecilan teman-teman, tapi wattnya sama ya teman-teman ya, masih menyambung ya, diavometer masih bagus, cuman ya redup teman-teman. Kalau saya agak ragu nih bisa pakai lama teman-teman, makanya saya ganti yang baru aja biar lebih tahan ya. Oke, mengenai pemasangan kaca lampu mungkin kalian sudah tahu ya, perlu lihat lagi ya pemasangannya gimana, cara gimana. Mungkin ini saya potong dan saya skip dulu ya teman-teman, kita langsung saja lewati biar nggak kelamaan nontonnya, biar nggak bosen temennya. Dan akhirnya proses perakitannya sudah selesai teman-teman ya, dan kita akan closing ya teman-teman ya. Oke teman-teman, lampu sudah selesai ya teman-teman ya. Kita langsung saja kita nyalakan ya. Pertama ya, 1. Oke, sip, mantap. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian semua. Jangan lupa di like dan subscribe ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton. Kita saksikan next video berikutnya dari saya, dan bye bye. Tetap semangat. Hanok.